Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan tim Tokoh Putra Art, yaitu dalam rangka mengikuti kajian ngaji di minggu pagi, yaitu minggu keempat. Mudah-mudahan dengan sering kita mengaji akan menambahkan ilmu kita, sebagaimana seperti moto Tokoh Putra Art bahwa berilmulah supaya hidup kita jadi mudah, dan dengan seni mudah-mudahan hidup kita akan selalu terasa indah, dan dengan iman dan takwa semoga hidup kita akan selalu terarah. Mari kita menuju ke kajian ke Masjid Abdul Aziz di Kecamatan Tanjung. Selamat mengikuti kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur pasti Allah akan menambahkan limpahan nikmat yang lebih banyak. Dan marilah kita selalu berjuang menjadi orang-orang yang kufur nikmat, karena sejatinya orang yang kufur nikmat, monggo Pak, kata Allah, tunggulah azabku yang sangat menyakitkan. Karena kita sejatinya disyariatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah adalah sebuah kenyataan bahwa dengan berkumpulnya kita di dalam majelis yang mulia ini, paling tidak kita diberikan limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat yang tertinggi, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga hati kita subur untuk selalu menjalankan syariat ajaran agama. Paling tidak kita tuh gemar untuk talabul ilm. Kemudian nikmat yang tertinggi lagi ini adalah nikmat sehat, yang insya Allah nanti akan dibahas di dalam tema yang diberikan oleh pengurus Masjid Abdul Aziz, ya. Ini mengusung tema dengan konsep sehat sakit ala Islam. Sebelum menginjak kepada materi selanjutnya, kita selaku umat Islam disyariatkan pula, marilah selalu bersolawat atas Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan, mencurahkan sholawat dan salam kepada penghulu kita, tauladan terbaik kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, pada para keluarganya, dan insya Allah kepada kita selaku pengikut yang setia menjalankan risalahnya
ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sejatinya kita mungkin sudah sama-sama saling mengenal, namun dengan berbagai latar belakang dan kesibukan kita ini kadang-kadang kita jarang bersua seperti ini. Semoga dengan majelis yang terhormat ini, mudah-mudahan silaturahim kita jalin bersama dengan ukhuwah, dengan ikatan berjamaah untuk menuntut ilmu, dan sekaligus bersesuaian dengan tema dan moto Toha Putra Art. Ya, sebelumnya saya mengenalkan, mungkin ada yang mengambil gambar, Bapak Ibu ya, ada yang mengambil video. Mungkin nanti mohon izin kepada pengurus Masjid Jami Abdul Aziz, terutama pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Tanjung, barangkali diperkenankan nanti untuk syiar, karena di zaman seperti sekarang ini dakwah kita berbicara dan kita berkumpul di tempat ini, tetapi nanti akan bisa disebar ke seluruh pelosok tanah air, bahkan sampai ada yang mengikuti di luar negeri ya Mas. Nah ini saya perkenalkan, Toha Putra Art memang berjuang di dalam mensiarkan dakwah salah satunya. Nah ini saya perkenalkan sebagai fotografernya Mas Ibrahim ya, Mas siapa nama lengkapnya Mas? Mas Irwan Ibrahim. Kemudian Mas Muhammad Kevin juga itu sebagai kreator salah satunya, dan beberapa awak dari Toha Putra Art sebagian tadi tidak bisa mengikuti kegiatan karena pengajian di Banjarharjo juga belum kelar. Tadi saya mohon izin, jadi karena ada undangan ke sini, dan mohon maaf sekaligus agak telat sedikit Pak, karena berbagi waktu dengan di Masjid Al-Ibtisam pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Banjarharjo. Kemudian mohon maaf Pak, saya duduk di sini ada sama-sama pleno PDM ini ya, yang sekaligus mungkin warga Tanjung, Bapak Tasbiyanto. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, yang telah berjuang melawan berbagai macam keluhan atau yang disebut penyakit ya Pak, tapi alhamdulillah dengan karunia Allah beliau masih bisa berjuang, berkumpul bersama di pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Tanjung. Terima kasih Pak, meskipun sering ada keluhan penyakit tapi beliau luar biasa ya. Beliau masih semangat datang ke pimpinan daerah setiap rapat di Brebes, bahkan sering mengalahkan saya mungkin ya Pak, karena saya yang satu sisi ini yang namanya kober, kesempatan ini tidak sebanyak yang dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi alhamdulillah karena sistem kepemimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah itu adalah kolektif ya. Baik, mungkin perkenalan dengan awak media dari channel YouTube Toha Putra Art. Nah, mungkin segitu saja, tapi saya juga perlu memperkenalkan, mungkin ada yang belum kenal barangkali ya. Sejatinya saya ini separuh orang Tanjung Pak ya, karena istri saya kebetulan alhamdulillah lahir dan dibesarkan di Kecamatan Tanjung, tepatnya di Desa Tengguli. Nah ini alhamdulillah beliau hadir supaya bisa menjalin silaturahim dengan pimpinan cabang Aisyah mungkin ya, yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian untuk saya mungkin sebagian sudah banyak yang mengenal, meskipun mungkin ada beberapa rekan yang mengenal dari nama. Nah inilah yang namanya saya Muhammad Toha ya, kebetulan lahir dan asli dibesarkan di Banjarharjo.
Baik, untuk pengajian ini mungkin perdana ya Pak. Untuk pengajian perdana ini saya diberi tugas, kebetulan bertemu dengan beliau Pak Saifuddin, sahabat saya, untuk menyampaikan materi muqaddimah tentang konsep sehat sakit ala Islam. Karena kalau berbicara dengan konsep sehat sakit ini tidak bisa dengan pertemuan satu kali Pak. Dan ini mudah-mudahan menjadi latar belakang pada usia-usia yang mayoritas hadir pada hari ini mungkin sudah tidak muda lagi. Nah, kalaupun ada yang masih remaja, masih muda, juga besok akan mengalami masa tua. Ya. Jadi konsep sehat sakit itu sebenarnya menjadikan sebuah kebutuhan yang konkret, kebutuhan yang pasti. Muliakan Allah. Sebelum kita masuk ke konsep sehat sakit ala Islam, marilah kita simak pada kajian pagi hari ini ayat yang melatar belakangi tentang konsep sehat sakit. Ini pada Quran surat An-Nisa, ya. Yang bawa Al-Quran, kita membiasakan diri mungkin ke depan ngajinya sama-sama, ya, barangkali mau membaca Al-Quran atau Quran dibutuhkan. Ini alhamdulillah masjidnya ini sudah luar biasa, sudah tertata rapi, ada Al-Quran, dan mudah-mudahan nanti mungkin perpustakaannya akan semakin komplit dan kompleks ya. Boleh dibuka sambil kita menajamkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik ya. Dan ini juga yang dirintis oleh channel YouTube Toha Putra Art, juga programnya itu adalah ngaji Pak. Kita punya santri yang sudah sepuh-sepuh, yang dari nol tidak bisa baca Quran. Ini alhamdulillah ya Mas Irwan, dari nol tidak bisa baca Quran Pak. Sekarang alhamdulillah, hitungan berapa bulan Mas? Belum setengah tahun belum ya. Tapi dengan kemampuan dan motivasi yang kuat, alhamdulillah sudah mampu dan berhasil membaca Al-Quran cukup bagus. Nah, dengan kajian semacam ini, jadi sebelum ada pengajian atau pengisian materi, itu diawali dengan ngaji bersama ya. Dari ayat ke ayat, dari kata per kata diterjemahkan, kemudian lambat laun sambil mengaplikasikan, mentahsinkan atau membaguskan bacaan Al-Quran dengan metode aplikasi tajwid yang langsung di dalam aplikasi Quran. Sekarang enak Pak, dengan proses digitalisasi Al-Quran itu nanti sudah ada cetakan yang tulisannya merah, oranye, hijau dan sebagainya. Itu sangat membantu kepada para pemula yang mungkin dahulu agak terlambat mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa lebih mempopulerkan kajian Al-Quran ini di semua segmen usia ya. Kalau yang ngaji sejak muda sudah cukup banyak, tapi ngaji pada kalangan manula ini sangat jarang. Semoga nanti di sini ada ustadz atau tokoh-tokoh agama yang punya kesempatan waktu dan bisa istiqomah untuk memberikan sumbangsih mengajarkan Al-Quran. Karena apa? Amalan terbaik menurut Allah adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini sungguh luar biasa ya. Baik, yang punya handphone dengan aplikasi Al-Quran boleh dilihat ya. Ini firman Allah di dalam Quran surat An-Nisa, tepatnya pada ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida ya. Jadi yang dititik beratkan di sini, dan hendaklah takut kepada Allah ya, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Maksudnya lemah itu lemah kondisinya di bidang kesejahteraannya,
Nah, kalau berbicara kesejahteraan, masuk di sana adalah ranah kesehatan. Salah satu lemah kesehatannya, lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah ekonominya, dan lemah bagaimana cara bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungan, dengan saudara, dengan teman dan sebagainya. Ya. Jadi kalau mereka yang khawatir terhadap kesejahteraannya, Allah itu menyuruh, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, ini Quran itu mengajarkan untuk memperoleh sebuah kesejahteraan yang di dalamnya adalah kesehatan. Ini memberikan resep yang unggul, resep yang pasti bakal memberikan solusi, yaitu hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, kemudian berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, kalau kita lihat materi daripada ayat ini, kok bisa ya berbicara sehat, kok kita disuruh bertakwa dan berbicara dengan tutur kata yang benar? Apa kaitannya dengan kesehatan atau tentang konsep sakit? Nah, ini nanti akan dijabarkan lebih luas lagi, lebih rinci lagi setelah kita paham apa sih definisi sehat sebenarnya. Nah, untuk memahami konsep sehat yang simple atau yang sangat sederhana, mungkin kita mengambil salah satu saja definisi sehat menurut WHO. WHO itu adalah salah satu lembaga dunia yang ngopeni, yang ngurusi tentang kesehatan, ya. World Health Organization, bahasa Inggrisnya demikian, Pak. Nah, jadi kalau kita sering mengatakan sehat, mungkin setiap yang hadir di sini sering mendengar, bahkan sering bertegur sapa ketika di jalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian salaman. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Padahal yang mengatakan sehat sejatinya belum tentu kalau dikorelasikan dengan definisi sehat yang akan saya paparkan. Ya. Mari untuk mengetahui tentang definisi sehat, kita berusaha memahami sesuai dengan konsep. Ini konsep menurut WHO, belum masuk kepada ranah ala Islam. Ya. Sehat itu adalah sebuah kondisi yang harmonis dan kompleks, ya, yang meliputi jasmani kita. Jasmani itu dari tubuh kita, ya. Jadi sesuatu yang harmonis yang dirasakan dan dialami oleh tubuh kita. Tubuh itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Kemudian harmonis pula dari sisi rohani kita. Rohani kita itu nanti ranahnya itu dari mulai otak, ya, pikiran, kemudian dengan qalb, dengan hati kita, ya. Bukan di situ saja. Kondisi ini meliputi harmonisasi di bidang sosial kita, ya. Karena banyak orang yang kelihatannya waras, kelihatannya sehat, tapi tidak mampu berorganisasi, tidak mampu bersosialisasi dengan tetangga, tapi kurang mampu bersilaturahim dengan saudara, handai tolan dan sebagainya. Jadi dia menganggap bahwa dia sudah serba punya, sudah serba mampu, tidak butuh orang lain. Nah, berarti kalau ada hal-hal yang demikian, ini belum dikatakan sehat, Pak, ya. Tidak mampu bersosialisasi dengan baik. Kemudian tidak harmonis pula di sisi ekonomi. Nah, ini yang namanya ekonomi. Kalau orang bahagia, tentu yang bahagia itu orang yang kaya, Pak. Tapi tidak sedikit orang yang kaya tetapi penyakitnya stroke, stres, ya, bunuh diri, suicide, ya, bisa gantung diri, bisa minum obat tidur yang berlebihan, bisa minum racun tikus dan sebagainya. Jadi yang namanya ekonomi itu, bahagia itu bukan letak pada orang kaya, ya.
Nah, nanti kita paparkan satu persatu. Kemudian bukan pula terbebas dari penyakit atau kelemahan serta cacat saja. Ini definisi menurut WHO. Nah, saya tambahkan definisi menurut konsep Islam ini, semua ini ya, ini kemudian ditambah satu poin yang sangat penting, yaitu menghadirkan nilai-nilai ilahiyah. Karena sebagai contoh, banyak orang yang mengalami sakit dan sudah divonis tidak bisa sembuh. Ya, ini saya mohon maaf mungkin menyebut nama ya, Pak Haji Tasbianto ya. Pak Tasbianto itu mungkin kalau dilihat dari konsep sakitnya itu nun sewu ya, mungkin termasuk sesuatu yang sangat sulit ditangani oleh ilmu kedokteran. Tetapi ketika Allah memberikan sebuah keinginan Allah ya, kun fayakun, maka dari yang sulit itulah Pak Haji ya, itu bisa dimudahkan. Dari yang berat secara ilmu kesehatan bisa diringankan. Bahkan tidak jarang orang yang sudah divonis sakitnya paling bisa mengalami hidup itu setengah bulan atau hitungan 2 minggu. Karena saya sering Pak menghadapi pasien sudah berobat kemana-mana, tapi ternyata sudah divonis sudah dibawa pulang saja. Ini kankernya stadium lanjut dan ada di otak ya. Dan kalau misalnya lebih dari setengah bulan, itu paling koma meskipun tidak mati. Profesornya sudah mengatakan kepada keluarganya, dibawa saja ke rumah, kemudian keinginannya turuti, tidak boleh ada pantangan. Ya, ini sering terjadi hal-hal seperti ini, Pak. Tetapi dengan menghadirkan nilai-nilai ilahiyah, dengan edukasi, ya, betul-betul bahwa hidupmu, ya, ibadahmu, ibadahku, ya, itu hanya untuk Allah. Kemudian totalitas menyerahkan semua takdir atau qadarullah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kanker sudah stadium lanjut, dengan kondisi matanya melek tapi tidak bisa untuk melihat. Saraf-saraf motoriknya Pak Haji ya, ini saya memang kagum sama beliau, berjuang untuk melawan sakitnya luar biasa. Bahkan dalam kondisi sakit pun sering rapat bersama dan berjuang bersama di PDM Brebes ya. Sekarang saya dipertemukan di majelis yang insya Allah dimuliakan Allah ini, beliau tampak sehat, tampak seger. Mudah-mudahan jamaah yang lain juga nanti setelah memahami konsep sehat sakit, minimal bisa menjadikan sebuah motivasi bahwa konsep sehat sakit itu bukan hanya mengandalkan kepada ilmu dan teori manusia, tetapi hadirnya konsep ilahiyah di dalam konsep sehat sakit ini merupakan sebuah keniscayaan, bukan mung jare atau kabar burung saja, tetapi ini sebuah kenyataan. Saya itu sangat terharu Pak. Orang ini sudah tidak bisa berjalan seperti kita, ngesot jalannya karena saraf motoriknya sudah tidak berfungsi, karena sarafnya itu tidak bisa menggerakkan saraf motorik ya. Kemudian berkata-katanya itu juga sudah pelo ngertos nggih? Sudah tidak jelas seperti orang pada umumnya. Sebenarnya kalau dalam ilmu kesehatan tuh ini kalau menyebut nama itu Pak, termasuk rahasia jabatan, tidak boleh. Tapi untuk memudahkan dan meyakinkan jamaah, ini terjadi pada salah satu pasien yang terjadi di Kluwut Pak. Sampai kemarin, yang kemarin hadir itu masih berjalan normal, kemudian berbicara normal dan matanya awas, bisa jalan, bahkan naiknya pakai ojek Pak, nggak diantar keluarga. Yang dulu tuh digotong-gotong dan sebagainya, dan sudah divonis setengah bulan lagi. Makanya Pak Haji jangan putus asa, ini sebuah keniscayaan. Hadirnya nilai ilahiyah di dalam konsep sehat sakit ini betul-betul
terjadi nyata, bukan katanya. Tapi bukan datang begitu saja, ada proses panjang yang harus dilalui, yaitu tadi di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 tadi menghadirkan dan menyuburkan takwa di dalam hati kita, mengaplikasikan di dalam segala bentuk kehidupan, kemudian bertutur katalah yang baik-baik. Nah, ini tadi konsep ini berarti relevan dengan konsep sehat sakit. Baik para hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, ya. Setelah kita paham, kita ulangi lagi ya. Jadi definisi sehat itu kondisi manusia yang harmonis, ya, dan kompleks yang meliputi jasmani, rohani, sosial dan ekonomi, serta bukan hanya sekedar bebas dari penyakit atau kelemahan serta cacat saja. Itu definisinya. Jadi yang namanya sehat itu orang mung waras, ya. Jadi tapi kita harus harmonis, jasmani, rohani, sosial serta ekonomi, dan bukan hanya waras gitu loh maksudnya, atau cacat. Nah, kenapa yang namanya sehat itu harus meliputi jasmani? Jasmani atau raga kita dari rambut sampai ujung kaki itu ada standar fisiologis atau normal. Jadi kalau orang normal, yang namanya jasmani yang harmonis itu rambutnya misalnya ora sumbukan. Apa ya, zaman dulu sumbukan ngertos nggih? Kalau orang Sunda mah tiking, ya, ada luka yang tidak sembuh-sembuh di kepala. Kemudian rambutnya itu sampai rempet, tidak bisa disisir. Atau mungkin hadirnya jamur yang berlebih yang disebut ketombe berlebih di rambut. Kemudian turun, ya, kepada kulit kita, ora gudigen, ya, ora budug kata orang daerah Banjarharjo, ya. Karena sekarang masih ada konsep sehat itu dipelintir di kalangan umat Islam yang masih terbelakang. Ada moto yang kurang bagus dengan konsep Islam tentang sehat sakit ini. Kalau belum budug, kalau belum gudik bukan santri. Nah, ini yang namanya ini. Ini menjadi sebuah kata-kata yang sangat populer di masyarakat. Jadi kalau belum nyantri, belum budugan, itu belum santri, insyaallah ini. Karena apa? Zaman dulu saya mondok di Joresan Ponorogo, dulu saya pernah Pak, ya, ngalami ngeliwat, ya, istilahnya makan bersama, tidur bersama, kemudian mandi bersama, wudhu bersama, nyuci pakaian bersama di kolam barokah Pak, ya. Kolam barokah itu ya pipis, ya gitu ya. Itu ya di kolam itu cuma hanya dialirkan oleh saluran air, kemudian wudhu pun di situ Pak. Ya. Belum lagi yang namanya kamarnya tidak manusiawi, persis kayak kandang kambing. Ya, umpel-umpelan, sek-sekan, ya. Baju kotor, kemudian tumpang tindih, handuk ada apa di dalam ruangan, sementara sinar matahari kurang bisa masuk, ya budik di sana muncul, kutu air di sana muncul, berkembang biak di tubuh kita, sehingga pada kalangan santri yang masih menggunakan sistem seperti ini masih banyak penyakit gudik, dan sampai sekarang masih populer. Belum dikatakan santri kalau belum gudigen Pak, insyaallah ya diamalkan. Ya, kita harus bertakwa. Orang bertakwa itu kompleks, ya. Orang yang selalu berjuang dengan sekuat tenaga dan kemampuannya untuk apa? Untuk menjalankan semua perintah Allah dan sunnah-sunnah nabinya. Bahkan bukan itu saja, tetapi berjuang pula selalu meninggalkan, ya, larangan wal jamaah, ya. Jadi kita jangan terlalu miris, jangan terlalu sedih, wah itu tuh bukan sunnah, orang gelem marhabanan, orang gelem genjringan, itu ya, itu jangan sedih kalau dikatakan demikian. Karena sejatinya sunnah itu adalah sesuatu yang menyandarkan kepada kitabullah wa sunnatur rasul dan sunnahnya para sahabat. Jadi itu kita sedikit masuk kepada konsep Islam yang sebenarnya, ya.
Setelah kita paham tentang konsep sehat, kita juga perlu untuk mengidentifikasi kita sudah sehat apa belum sebenarnya, ya. Kita sudah termasuk orang yang sehat apa baru mengalami yang waras saja, gitu ya. Jadi kita juga harus memahami konsep sakit. Nah, tadi saya kasih kesimpulan sedikit tentang konsep sehat adalah sebuah kondisi fisiologis. Fisiologis itu adalah konsep normal dan harmonis tentang jasmani kita, rohani kita, sosial kita, kemudian ketahanan ekonomi kita, dan bukan hanya sekedar bebas dari penyakit, lemah atau cacat. Ya, itu yang namanya sehat. Tapi menurut WHO. Nah, kalau menurut Islam, tambahkan, hadirkan nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai ilahiyah di dalam konsep ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu definisi sakit, supaya kita mampu mengidentifikasi diri kita. Sudahkah saya sehat? Nah, para hadirin jamaah Masjid Abdul Aziz yang dimuliakan Allah, mari sedikit-sedikit di muqaddimah atau pengajian perdana ini, konsep sehat sakit mungkin seputar muqaddimah dulu, belum masuk kepada session atau seksi tentang yang bahasan-bahasan yang lebih rumit nanti. Mungkin nanti kalau yang lebih rumit saya mau minta tolong Pak Saifuddin, karena saya nggak punya waktu ini. Mungkin kalau ada alat PowerPoint itu untuk usia-usia seperti ini akan lebih membantu Pak. Ya, kira-kira pripun, setuju nggih? Ya sedikit kayak kuliah-kuliah sedikit lah, tapi mungkin nanti saya minta dibantu Pak Saifuddin Pak, mungkin ya, nanti untuk memudahkan ada alat bantu dengan PowerPoint gitu ya. Jadi nanti akan membahas tentang penyakit ya. Sebenarnya penyakit itu hadir dari berbagai sisi Pak. Ada yang penyakit datang dari eksternal. Eksternal itu faktor luar, mungkin karena faktor lingkungan yang kurang sehat ya. Sebelum berbicara itu mungkin kita harus tahu dulu ini ya, definisi tentang sakit, yaitu sakit adalah sebuah kondisi yang tidak harmonis. Berarti kebalikan dari tadi, tidak harmonis dan bersifat patologis. Nah ini nun sewu Pak, patologis itu memang bahasa kedokteran. Jadi patologis itu adalah suatu kondisi yang tidak umum maksudnya, ya, ora umum atau tidak wajar. Itu namanya kondisi patologis, ya. Paham nggih sampai sini nggih? Nah ini patologis itu kondisi yang tidak umum. Nah, jadi tidak sesuai dengan standar, ya, namanya patologis. Mohon barangkali yang masih sempat di ini merupakan ilmu bagus ini ya. Nah, yang bersifat patologis atau ora umum yang sangat merusak kondisi jasmani, kemudian rohani, dan merusak ketahanan sosial serta ekonomi kita Pak. Itu namanya sakit ya. Kemudian bukan saja di situ, dampaknya menurunkan fungsi jasmani dan rohani tersebut sehingga menimbulkan kelainan ya, kemudian menimbulkan kelemahan, kita tidak mampu hidup layak seperti orang lain ya, bahkan lebih dari itu bisa menimbulkan cacat. Contoh yang gampang tadi, penyakitnya di otak Pak, tapi kenapa menimbulkan cacatnya? Matanya melek tapi tidak bisa melihat. Penyakitnya di otak, tetapi kakinya tidak bisa mampu berdiri dan berjalan. Kemudian penyakitnya di otak, tetapi mampu merusak mulutnya, tidak bisa berkata-kata dengan baik dan indah. Ya, mau ngomong tuh ngeleper dulu ya. Kemudian seperti orang yang berjalan dari Tanjung ke Jakarta, orang jogan-jog Pak, ya, tidak sampai-sampai kepada tujuan yang mau disampaikan. Itu karena kanker otak stadium lanjut. Ya. Bahkan bukan hanya cacat, tetapi juga menimbulkan kematian. Nah, memang kematian itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Semua yang bernafas,
semua yang bernyawa sudah pasti bakal menghadapi yang namanya maut. Namun maut itu, ibu dan bapak-bapak, ya, rahasia Allah, dan kita siapapun dan sehebat apapun manusia itu tidak bakal tahu kapan kita mau dijemput oleh maut, kapan kita akan berhadap dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita perlu belajar, Pak. Ini kebetulan di sana ada pohon kelapa, tapi sayang belum berbuah. Nah, kita mungkin sedikit belajar dari pohon kelapa. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mengamati di lingkungan kita yang namanya pohon kelapa, itu yang namanya pohon kelapa setelah menjulang tinggi tumbuh, ya, kemudian akarnya menghunjam ke bumi, ya, kemudian yang namanya kelapa itu memberikan manfaat kepada manusia, berbunga, ya. Berbunganya kelapa namanya apa, Pak? Manggar nggih. Nah, nggih. Sebelum masuk kepada cengkir atau bluruk itu, ya, yang manggar pun kadang-kadang ada yang rontok. Sama seperti usia manusia. Belum dilahirkan ternyata sudah meninggal atau wafat di dalam alam rahim, ya. Ada pula yang namanya lahir tetapi baru menghirup udara, baru sehari dua hari Allah sudah mengambilnya. Contohnya bluruk, ya, baru pencingis, ya. Waduh, aku wis, kata bluruk itu, saya sudah berbentuk nih, ya. Kalau manusia sudah berbentuk, sudah punya tubuh, punya kepala, wujud yang persis seperti calon manusia. Tapi Allah mengambil, kemudian dijatuhkannya ke bumi. Begitupun manusia, ya, baru berusia 1-2 hari sudah meninggal atau sudah wafat. Kemudian lihat pula pada usia remaja, ya, pohon kelapa itu ada yang namanya cengkir, ya. Mungkin sebabnya macam-macam. Ada yang mungkin karena kurang asupan air, mineral dan sebagainya kepada pohon kelapa sehingga cengkir ada yang tidak bertahan sampai tua, kemudian jatuh. Begitupun manusia. Ada yang belum dewasa, ada yang belum tua, tetapi pada usia remaja kemudian dia meninggal dan diwafatkan oleh Allah. Maka bertaubat jangan menunggu tua, ya, tetapi bertobat dan berbuat baiklah kepada Allah sedini mungkin, ya, karena maut itu rahasia yang sangat-sangat sulit dideteksi, ya. Selanjutnya kalau kita melihat, ya, ada juga yang namanya dawegan, ya. Dawegan itu mungkin dia sudah dewasa, sudah enak rasanya, namun karena tangan-tangan yang nakal, yang serakah, yang toma dari manusia, belum tua diambillah, ya, dawegan. Buat apa? Es kelapa muda. Nah, belum sempat mengalami tua tuh, ya, sudah diambil oleh Allah. Kita pun sama, baru bisa usaha, baru bisa menikmati dan berkumpul dengan keluarga, baru punya anak 1-2, kemudian masih anaknya balita atau bayi, diwafatkan oleh Allah. Namun ada juga yang menggambarkan kepada kita, ya, kelapa yang sudah tua renta, sudah warnanya menghitam dan tidak menarik lagi, ya, kumbang pun sudah enggan untuk menikmati kelapa yang seperti itu, ya. Tapi Allah memberikan qadarullahnya, tetap bertengger, Pak, masih nempel, masih kuat berada di atas. Begitupun kita di sini, mungkin ada, ya, yang sudah sepuh di sini, ya, rambutnya sudah putih, ya, jenggotnya sudah putih, ya, gigi sudah tanggal, kemudian tanda-tanda penuaan yang namanya berapa B? 3B, ya, batuk, beser, dan busiat, ya. Tanda-tanda orang sepuh, Bu, itu kadang-kadang mudah terbatuk-batuk. Lagi makan enak-enak ada yang manggil, "Weh fulan," wah, sambil nengok langsung habis selek terbatuk-batuk. Kemudian lagi asik-asik nyanyi, ya, dengan cucu dan sebagainya, nimang cucunda yang disayangi, ternyata sambil nyanyi karena gendong terlalu berat langsung
keluar angin tidak disengaja, namanya busiat, ya, kentut, mudah kentutan, ya. Kemudian yang namanya orang yang sudah sepuh ini sangat sulit menahan untuk tidak buang air kecil atau yang namanya beser, ya. Nah itu kalau kita sudah mengalami mudah batuk, mudah busiat, mudah beser, berarti usia kita sudah tidak muda lagi, ya. Jadi kalau kita sudah punya tanda-tanda seperti itu, seperti kelapa yang tua, kalau masih jauh dengan masjid, jauh dengan berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, jauh dengan konsep-konsep ilahiyah, rugi hidupnya. Jadi kembali kepada konsep sakit, ya. Yang namanya penyakit itu beresiko menimbulkan kelainan, kelemahan, cacat, bahkan kematian. Nah itu yang sudah sepuh itu, yang sudah seperti kelapa yang tua itu, nanti itu mudah tanggal, ada angin sedikit, ya, mudah flu batuk gitu, ya. Kemudian kepleset sedikit di WC di sekolah langsung jatuh, kek, langsung stroke, ngorok, langsung innalillahi, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu artinya kita datang dari Allah dan kita juga akan berpulang kepada Allah. Nah, kenapa kita itu memang perlu belajar tentang konsep sehat sakit? Sejatinya konsep sehat sakit itu adalah sebuah ajaran suci yang tadi disyariatkan di dalam Quran surat An-Nisa pada ayat ke berapa Bapak? Ingat enggak Ibu? Ke-9, ya. Bahkan di sini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ilallah minal mu'minidz dha'ifi wa fi kulli khair. Ini perlu dicermati Bapak, ya. Karena kita tadi sudah memaparkan konsep sehat dan konsep sakit, mari kita mulai masuk kepada materi. Kenapa sih kita repot-repot harus menjaga kesehatan atau berjuang untuk memperoleh sebuah kesejahteraan? Karena sejahtera itu salah satunya adalah sehat di sana, ya. Karena di sini kita disyariatkan, diperintah oleh Nabi untuk apa? Kita hendaknya menjadi mukmin yang kuat. Karena apa? Mukmin yang kuat ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Ya, ini mohon difahami. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Berarti ini sebuah ajaran yang harus kita amalkan, harus kita perjuangkan sebagai umat Islam. Bahkan Muslim dan kita yang mengaku beriman itu harus berjuang untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu orang-orang yang kuat. Kuat di sini menurut ahli mufasir hadis, ya, itu salah satunya kita itu perlu sehat. Karena dengan sehat merupakan sebuah modal yang menjadikan pondasi, menjadikan dasar kita untuk beribadah secara baik dan benar. Itu harus punya pondasi sehat dulu, ya. Bayangkan Pak Haji, ya, kita yang sudah sama-sama usia begini, habis sila duduk begini, apa habis duduk mungkin berdoa, ketika bangun mungkin kita bandingkan dengan 19 tahun atau 17 tahun ke belakang, rasanya beda tidak Pak? Beda Pak? Yeah. Mungkin yang namanya bangun dari duduk yang statis atau lama itu rasanya cekut-cekut, boyoknya merengkel, dengkulnya alot, tanginnya alot gitu, ya. Nah itu mungkin sudah dirasakan oleh kita, ya. Mungkin yang muda kayak Mas Ibrahim, Mas Kevin belum merasakan, ya. Tetapi saya dan jamaah yang ada di sini itu sudah mulai terasa Pak. Habis sila, kemudian mungkin cukup lama lah, 15 menit saja, bangun itu sudah rembetan Pak. Nah ini berarti kita sudah memiliki tanda-tanda
kita berarti sudah mengalami sebuah kelemahan, ya. Mungkin belum cacat, jangan sampai cacat, ya. Cacat karena stroke misalnya, tidak bisa jalan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ini sebenarnya mukadimah aja ini panjang Pak, ini belum selesai nih. Tadi harus dijabarkan jasmani, rohani, ya. Kemudian sosial, ekonomi itu harus satu-satu biar paham standarnya yang umum seperti apa. Nah, ini mungkin biar tidak kapok lah, jangan terlalu lama. Ini biasanya berapa jam Pak? Sampai 7.30 ya. Nah, ini ada waktu 15 menit mungkin ya. Jadi konsep sehat itu merupakan sebuah kepastian hukum yang harus diperjuangkan Bapak. Jadi umat Islam itu bukan hanya sekedar ritual, ya, bukan berarti saya mengendurkan tentang bab sholat, zakat, puasa dan haji saja. Tetapi Islam itu luar biasa, sangat kompleks. Harus pula kita berjuang untuk apa? Untuk sehat, dan bukan sehat yang standar biasa saja. Kalau bisa kita harus lebih kuat. Karena apa? Sehat dan kuat itu merupakan sebuah konsep insan atau yang namanya manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah, harus sehat. Jangan gudigen, ya. Jangan kumuh, ya. Kemudian jangan loyo dan jangan memiliki cacat. Ini konsepnya seperti itu, ya. Karena mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Ini siapa yang bicara? Ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan demikian, ya. Dibandingkannya dengan siapa lebih baiknya menurut Allah itu? Dibandingkan dengan orang-orang yang lemah, Bapak. Nah, jadi Muslim yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan Muslim yang lemah. Nah, tapi hebatnya Nabi dan bijaknya Nabi, ya, konsep ini bukan berhenti di situ, ya, dilanjutkan. Namun pada keduanya tetap memiliki sisi kebaikan. Nah, mungkin kok bisa ya Pak? Janjane primen iki hadis itu ya. Ketika kita sudah berusia tua atau ketika kita mungkin standar sehatnya sudah menurun, ya, itu juga memiliki sisi kebaikan. Karena apa? Untuk muhasabah, untuk introspeksi bahwa semua kemahakuasaan, kemahabesaran milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebaikannya begini, orang yang lemah saja mungkin rajin ke masjid, rajin jamaah. Nah, kalau yang masih sehat dan kuat tidak ke masjid, ini kan kebangetan Pak. Nah, maksud hadis ini begini, ini indahnya untaian atau kalimat-kalimat yang menghadirkan nilai-nilai ilahiyah itu di situ. Jadi tidak menjustis satu sisi, kemudian sisi lain kemudian dipermasalahkan. Jadi mendatangkan sebuah manfaat, kemudian tidak menghadirkan sisi kemadorotan. Artinya kalau kita sudah lemah, kita sudah tua, kita memiliki misalnya cacat sekalipun, memiliki kekurangan sekalipun, tetapi kita harus muhasabah dan selalu bersyukur kepada Allah tadi yang disebutkan di awal. Ya, di awal itu maksudnya begini, orang yang sudah divonis setengah bulan, berarti 2 minggu Pak, dia menghitung hari Pak, ya, menghitung hari, ya Allah ini sudah kurang sehari, ya Allah kurang 2 hari gitu ya. Tapi ketika berobat Pak, kita ngobatinya juga bingung Pak, ya. Jadi obatnya kita hanya cuma memberi vitamin dan suplemen yang untuk meningkatkan kebugaran tubuh, atau minimal memberikan suplemen untuk enzim jantung, ya, yang namanya koenzim Q10, ya. Ini ada orang medis nggak di sini ya? Ada orang medis di sini. Nah, kalau ada orang medis nanti bisa ditanya, enzim Q10 itu apa? Sebenarnya enzim Q10 itu adalah enzim yang diproduksi oleh jantung Pak, yang untuk
sebagian fungsinya menguatkan otot-otot jantung itu berdenyut setiap saat. Karena jantung berdenyut hanya 5 detik berhenti saja, bisa dikatakan cardiac arrest, jantungnya berhenti mendadak. Bisa koma, bisa shock, bisa mati suri, atau bisa langsung almarhum. Nah ini, Allah itu menciptakan enzim. Nah itu kemudian kita obati dengan obat itu. Tetapi bukan berarti di situ saya mengedukasi gitu ya dengan konsep-konsep tadi ini, konsep sehat sakit ala Islam. Bapak yakin enggak yang namanya penyakit itu di dalam hadis itu dijelaskan? Tidak semata-mata Allah menjadikan penyakit pasti ada obatnya. Saya meyakinkan, memberikan semangat begitu dulu Pak, karena ini konsep Islam. Jadi ora pati-pati jare wong Tanjung nggih. Saya soalnya pernah ditengguli lumayan agak lama, jadi ora pati-pati ngerti berarti nggih. Ora pati-pati Gusti Allah menciptakan penyakit ya, nggawe penyakit iki pasti ana obate ya, ada solusinya. Yang namanya obat, kita sering berpikir langsung kapsul, tablet, dan sebagainya. Saya memberi penjelasan kepada pasien, seakan-akan saya ngobrol dengan pasien Pak. Tetapi yang namanya obat itu adalah salah satu yang tidak dalam bentuk kapsul dan tablet serta sirup ya. Ada obat Pak, menghadirkan sifat-sifat kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah di dalam hati Bapak. Dengan apa? Selalu bersyukur. Orang lain kena kanker ganas seperti Bapak sudah mati, Bapak diberi setengah bulan Pak gitu. Tapi nganyang ngertos nggih? Nawarlah sama Allah, tawarlah ya Allah Gusti, kalau bisa dan akan mendatangkan manfaat dalam doanya. Saya sarankan begitu. Ya Allah, kalau panjang umurku memberikan manfaat untuk akhirat, panjangkan usiaku. Saya memberikan solusi begitu Pak. Berdoanya begitu Pak, karena orangnya nuwun sewu, madan-madan boten ngertos bahasa Arab, madan-madan jauh dari belajar berislam ya. Tapi karena betul-betul mungkin dia sudah terpojok dengan penyakitnya, sudah betul-betul apa namanya ya maju kena mundur kena lah kalau bahasanya Dono Kasino Indro ya. Nah, jadi dia udah kayaknya putak lah, putak itu ya. Akhirnya mungkin itu hidayah Allah dengan putaknya itu datang Pak. Yang namanya hari-harinya Pak, itu yang namanya keluarganya itu suruh gendong, suruh atau ke masjid ya. Kemarin waktu saya diundang ke masjid apa ya, Mas Irwan kemarin di masjid Kluwut apa ya, masjid apa ya, Masjid Iqra ya, yang di pinggir jalan yang bagus tuh. Beliau dikasih tahu oleh pengurusnya, oleh Ustadz Samsuri, mungkin getok tular gitu ya. Beliau berusaha hadir gitu ya. Cuma kan nggak etis Pak menyebutkan ininya. Cuma di masjid ini telah hadir orang yang sudah divonis setengah bulan, namun sekarang 4 tahun berobat dengan menjalankan syariat agama, berlama-lama di masjid, dzikir pasca sholat, kemudian sholat malam, kemudian puasa Senin Kemis dengan kondisi sakit Pak. Senin Kemisnya itu dijalani gitu ya, dan itu dituruti Pak. Saya akhirnya mencontohkan saya Pak dari kecil jadi tukang obati orang itu bukan karena hebat, bukan karena obatnya bagus Pak, tapi saya itu punya amalan ya. Bukan amalan puasa Senin Kemis saya untuk menyembuhkan orang, tetapi amalan yang saya panjatkan kepada Allah ya. Saya dalam rangka beribadah kepada Allah supaya doa saya itu mudah dikabul. Karena ketika saya nyuntik orang, Bapak kemurep suruh baca bismillah, saya bacakan doa dari Nabi. As'alullahal-azim rabbal arsyil azimi ayasfiaka la ba'syatahurun insyaallah la haula wala quwata illa billah. Itu disyariatkan Pak. Suntik ceplus gitu ya. Kalau dulu zaman taubib gitu ya, mau bekam, mau masas, mau mijat itu ya, bacakan doa itu. Atau mungkin dengan amalan-amalan hariannya juga kita berikan, bacakan surat Muawwidaten, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Jadikan amalan sebelum tidur. Kemudian setelah lelah, ngantuk, kemudian Bapak menghadap kiblat berdoa, ya Allah Gusti, bila usiaku panjang umur dan banyak manfaat untuk akhiratku, panjangkan usiaku.
Saya cuma memberikan catatan begitu aja, Pak. Tapi mungkin saking mantapnya karena sudah divonis setengah bulan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, ya. Beliau sekarang 4 tahun sehat, Pak. Kemarin 2 hari yang lalu habis berobat naiknya ojek. Biasanya masih diantar oleh mobil gitu ya. Kalau misalnya beliau apa namanya ya kesulitan kendaraan, ya. Beliau kadang-kadang ngebel ke security saya waktu itu mertuanya Mas Ibrahim ya, itu minta dijemput, Pak, naik motor, kadang-kadang pakai mobil dijemput itu ya. Jadi kita karena sudah saking lamanya berobat dan mungkin sudah seperti kayak keluarga. Hikmahnya bukan hanya sembuh, Pak Haji ya. Beliau ini curhat, Pak, aku enteng-entengan berobat sampai ke Bandung ke sana diponis. Jadi yang namanya rumah dijual, sawah dijual, saya ikut anak gitu ya. Nah, kemarin ceritanya saya nekat, Pak, 2 tahun yang lalu nekat. Kata beliau, ini curhat gitu ya. Jangan ditiru tapi hutang bank untuk beli kapal, Pak. Beli kapal yang kecil dulu waktu itu 350 juta. Ya. Kemudian berkembang pesat, dijual yang kecilnya, kemudian beli yang kapal yang gede, harganya 1,4 miliar. Beliau sampai ini. Kalau habis panen, itu yang namanya saudara saya itu karyawan ya, Mas Wito itu diundang, tapi sering bajur, Pak, sering mengatasnamakan, Pak ini Pak Toha mau syukuran gitu ya, mau ada kan punya pengajian. Itu padahal dibakarnya di bloknya sendiri, Pak. Dapat ikan tuh kiriman, saking sudah seperti keluarganya, Pak. Begitupun mertuanya Mas ini, begitu sampai seperti itu. Ke kita pun sering kalau habis ini panen, habis mendarat, ini sebuah cerita. Karena apa? Sehat itu memang mahal harganya gitu ya, ditebus dengan tadi biaya pengobatan dan sebuah perbuatan yang baik di hadapan Allah ya. Tadi itu adalah konsep yang menghadirkan nilai-nilai ilahiyah. Nggih. Nah, ini sebenarnya nanggung, tetapi memang kita juga harus konsekuen menghadirkan semangat ya. Ada petikan potongan ayat di dalam Quran surat Ar-Rod ayat 11. Monggo silahkan dibaca, bareng-bareng kita lihat ya. Surat Ar-Rod ayat 11 ini adalah sebuah keniscayaan yang harus dicapai oleh kita yang namanya insan atau manusia ciptaan Allah ya, diberikan hak yang luas oleh Allah. Ini ada korelasinya dengan konsep sehat sakit ya. Potongannya yang pendek saja saya ambil untuk mudah diingat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah demikian, sesungguhnya aku Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah nasibnya sendiri. Nah, jadi ada beberapa qadar. Kalau qada itu adalah rancangan Allah akan menetapkan nasib ya, takdir. Nah, jadi ada qadarullah yang bisa dirubah, diupayakan, diperjuangkan. Nah, salah satunya tadi konsep sehat sakit itu bisa diperjuangkan, Pak. Kalau kita pengen punya angka harapan hidup yang panjang, artinya umurnya panjang, Allah memberikan ini ya, statement, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini sedikit cerita. Kita kalau lihat sejarah penjajahan Jepang, menurut Mbah Buyut saya dulu, orangnya sih kecil-kecil, Pak, kerdil-kerdil kayak ayam kate, tapi katanya kerjanya keras ya, disiplinnya luar biasa hebat gitu ya. Tapi kalau Bapak sekarang sowan atau mungkin datang ke Jepang, alhamdulillah saya dan istri dulu pernah mendapatkan apresiasi dari salah satu pabrik obat. Saya bisa hadir di Jepang waktu itu, the winter in Hokkaido, pada saat turunnya salju di Hokkaido, Pak ya. Kita di sana memang luar biasa, disiplinnya orang Jepang ya, cara makannya orang Jepang, cara memilih makanannya orang Jepang itu sungguh luar biasa. Namun yang berbeda, cari makanan yang halal di sana agak sulit, makanya hati-hati kalau orang yang mau ke sana.
ya, baik cara memilihnya maupun prosesnya, ya. Di Jepang itu luar biasa, yang namanya kalau kita tuh sekarang sering ditakut-takuti, bocah jamangan brutu ya, bukan makan kelalenan kok kayak dibanding buri gitu ya, bocah aja makan makan kepala gitu ya. Bahkan kepala itu ada protein yang bagus di polo itu, di otak ya. Kemudian banyaklah yang di ini. Nasi oleh makannya ceker anak-anak kita mana ya, sing enak-enak loh wong tua. Nah ini warisan penjajah 3,5 abad dijajah oleh Belanda, itu masih menjadikan sebuah penyakit untuk memperjuangkan konsep sehat sakit. Yang lebih bahayanya lagi, rujak urap itu katanya awas barangkali mencret, jangan makan rujak, jangan makan sambel. Padahal sambel, rujak, urap itu sebuah konsep mineral dan vitamin serta serat yang cukup bagus, Pak. Coba sekarang kalau kita amati ya, Indomie, Supermie, ya yang mie semua gitu ya. Kemudian ada seblak, ada bakso, ada pitiau, apa itu namanya, saya nggak hafal itu. Apalagi yang namanya anak-anak sekarang. Belum lagi yang seperti nugget, ada sosis. Yang di sana komposisinya selalu bercampur dengan borak, dengan formalin, benzoat. Wes pokoknya sing bahaya-bahaya buat kesehatan. Dikonsumsi hebat-hebatan pada era sekarang. Sehingga apa? Betul kata Allah, dhaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aidinas. Jadi tatanan yang terjadi kerusakan di daratan dan di lautan termasuk kesehatan kita, ini sebenarnya penyakitnya di tangan-tangan jahil manusia sendiri, Pak. Ya, penyakit yang bermacam-macam sekarang ini adalah oleh-oleh dari kita tidak pintar dan tidak bagus memilih dan memilah bagaimana cara makan, memilih makan dan pola makan serta gaya hidup kita yang bagus. Nah, ini bagi yang masih remaja, berhati-hatilah, jangan memanjakan lidah dan bibir ketika kita pengen sehat, ya. Jangan terlalu dianggap kayaknya orang milenial gara-gara kita makan rujak, makan urap dan makan sambal serta makan nasi jagung ya, kemudian nasi putih, nasi uduk, itu justru malah lebih sehat ya. Rujak, urap dilarang, tapi mie, kemudian bakso seblak menjadi kebiasaan, sehingga datanglah penyakit-penyakit yang menyertainya dan kita mudah lemah, mudah mengalami sakit, sehingga kalau sudah sakit kita itu akan ada atau mengalami hambatan-hambatan di dalam beribadah ya. Mau ruku koyong boyoke akas ya, bangun dari sujud koyongnya rembetan luar biasa lah, akhirnya setannya lebih kuat. Wis fulan orang susah ning masjid ning omah wae, setelah sholat di rumah digoda lagi, sholatnya sudah biasa. Yang penting kalau pengen sehat mah jalan pagi dijalani tapi sholat ditinggal ini. Nah ini nilai-nilai keberkahan dan nilai-nilai ilahiyah tidak dihadirkan, tidak barokah Bapak. Jadi saya tadi mengambil satu contoh penyakit Pak, ini Pak Haji, saya mohon maaf ini sekaligus saya berusaha dengan istri tuh berjuang pengen ketemu, dilalahnya lagi berobat terus jadi ini ketemunya malah di sini yang nggak disengaja. Inilah mungkin yang namanya barokahnya kita berjamaah menuntut ilmu Pak. Kalau ngaji sendiri, Quran ditelisik, kemudian hadis ditelisik, kemudian mustalah hadis kita pelajari, mumet, pusing, setan mengganggunya lebih banyak. Tetapi dengan cara berjamaah kita lebih terasa nikmat ya. Maka saya sebelum menutup ini ya, sudah pas nih waktunya, tapi saya sedikit menyampaikan. Toha Putra Art ini saya sebagai yang dituakan dengan rekan-rekan tuh menyusun konsep moto Toha Putra Art. Tetapi konsep ini tidak lepas dari ajaran Islam ya. Mudah-mudahan bisa disemangati dan bisa menjadikan motivasi untuk jamaah yang di sini. Hiduplah dengan ilmu, ini motonya ya. Karena dengan ilmu hidup kita itu serba mudah Bapak. Karena tidak ada sesuatu yang tanpa ilmu. Gawe rujak ada ilmunya Pak ya. Bikin sambal ada ilmunya. Maka
hiduplah dengan ilmu, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Kemudian hiduplah dengan seni, ya. Seninya seni sing bagus Pak, maksudnya yang tidak bertentangan dengan agama. Seni ngaji supaya rasanya kepenak, berjamaah lah dengan begini, bercengkrama, ada sendaguro, mungkin ustadz ada sedikit-sedikit humor dan sebagainya gitu ya. Karena hidup dengan seni itu akan terasa indah, Pak. Bukan cukup di situ, bingkailah hidup kita dengan iman dan takwa, pasti hidup kita semakin terarah. Demikian moto channel YouTube Toha Putra. Ya, ini sedikit ini buat apa ya, go biar-biar ya. Sebelum ada makan pagi. Rupanya tadi panitia sudah sibuk nih, sudah menata nasi bungkus ya. Insya Allah nasi bungkus yang penuh barokah ya. Jadi saya sebelum menutup ya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya yakin betul saya adalah manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan. Jadi mohon dimaafkan dengan tulus bila ada kekurangan saya secara pribadi dan teman-teman yang hadir di sini. Kemudian bila ada kebenaran, insya Allah apa yang disampaikan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sedikit kue tart dijual oleh jejaka dan gadis yang berhijab ya. Naiknya mobil Grab ya, sambil promosi gurih manis rasanya kue serabi ya. Hamba berharap bukalah channel YouTube Toha Putra Art, syukur legowo dan kerso, subscribe, like dan berbagi. Insya Allah ketika channel YouTube ini berkembang, ini juga membantu tugas-tugas majelis tabligh dan dakwah khusus dari Perserikatan Muhammadiyah. Jadi kita berbicara, kita bercengkrama, kita ngaji di sini, tetapi kita juga para milenial nanti bisa ngaji di channel YouTube Toha Putra Art. Dengan subscribe, like dan berbagi atau share, insya Allah akan membuat channel YouTube ini semakin berkembang dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.